Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk form edit. Kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Kita masuk di halaman yang pertama, yaitu petugas. Kita akan masukkan script untuk edit. Di bagian modal body sini kita hapus, lalu kita tambahkan script. Di script edit form, kita Ctrl A Ctrl C, kemudian kita simpan. Oke, maka kita lihat cocokan dengan database. Yang pertama ada, kita buka di petugas, lalu buka di struktur, ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Kita mulai dari yang pertama, ada nama, lalu ada jenis kelamin, ada nama. Di sini harusnya kita masukkan update petugas .php, update petugas.php. Nama tadi ada 1 2 3 4 5 6. Kita ambil 2 3 4 5 6. Kemudian untuk yang ini kita buang. Oke, kita mulai dari yang pertama, nama, kemudian ada jenis kelamin, selanjutnya ada telepon, email, lalu alamat dan password. Ada password. Karena ada perulangan untuk model bodinya, maka ini kita pindahkan dari perulangan untuk the modalnya, jadi kita pindahkan saja. Kita angkat dari sini. Oke, sampai di sini kita Ctrl X. Kita pindahkan di bagian bawah TR. Kita Ctrl X. Oke, setelah kita cocokkan untuk my model update, dan di sini kita sudah tambahkan, kita angkat dari sini, kemudian kita kita letakkan di sebelah my model update, lalu di bawahnya juga sama. Langkah selanjutnya, untuk model headingnya kita ganti dengan ubah data petugas. Ubah data petugas. Kita masuk yang pertama, di sini ada nama, tipenya teks, kemudian di sini kita ganti jadi nama. Di sini kita cocokkan dengan untuk yang name-nya, cocokkan dengan yang ada di database kita.
localhost kita buka di Love Laundry, kemudian di petugas, oke. Di sini kita buka data petugas. Di sini ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Nama selanjutnya jenis kelamin, kemudian telepon, email, hurufnya kecil semua, telepon, email, alamat, dan password. Selanjutnya kita coba cek untuk tipenya. Yang pertama di sini nama, tipenya teks, kemudian ada jenis kelamin, kita pakai teks juga, telepon kita pakai number, kemudian email kita kasih email, lalu alamatnya kita pakai teks, passwordnya tipenya itu password. Kita cek lagi dari atas. Untuk nama tipenya teks dengan name-nya nama, kemudian jenis kelamin tipenya teks, name-nya jenis kelamin, kemudian telepon tipenya yaitu number dan name-nya yaitu telepon. Selanjutnya email, tipenya email, name-nya email, lalu alamat tipenya teks dan name-nya alamat, kemudian password tipenya password dan name-nya password. Kita save dulu. Selanjutnya kita lihat lagi untuk di bagian datanya. Di sini kita ubah ini nama, kemudian jenis kelamin, lalu yang berikutnya ada telepon, lalu ada email, kemudian ada alamat, dan yang terakhir ada password. Oke, kita save. Kita coba buka lagi di bagian tadi di petugas. Kita coba ubah. Terlebih dahulu untuk tanda simpannya kita pindahkan di samping tombol tutup. Caranya yaitu kita pindahkan input button yang ini di bawah modal footer. Oke, file, save, coba testing. Oke, sudah berhasil. Untuk ubah datanya belum bisa kita buat karena kita baru buat di form. Selanjutnya kita buat hal yang sama di pelanggan. Kita copy dari sini, sampai di sini. Kita Ctrl C, kemudian kita buka pelanggan,
Kita simpan di bagian di sini. Oke. Oke, untuk di bagian pelanggan caranya sama seperti tadi. Di sini kita ubah dulu selanjutnya kita copy yang ini, pindahkan juga di atas. Di sini. Oke, selanjutnya di sini kita ganti ubah data pelanggan. Kemudian kita cek lagi di database. Untuk pelanggan, nama, alamat telepon, email, jenis kelamin, dan password. Nama, alamat telepon ini sama dengan nama, alamat telepon, jenis kelamin ini sama. Kita lihat lagi yang mana yang harus diganti. Oke, kita coba tes dulu, save all. Untuk kita klik di bagian petugas tadi kita belum tes ubah. Oke, di sini sudah berhasil. Ini untuk petugas. Lalu di pelanggan kita coba klik ubah. Oke, di sini belum bisa. Kita cek kembali. Oke, di sini kita belum ganti jadi ID pelanggan. Kemudian di sini juga kita ganti dengan ID pelanggan. File, save. Kita refresh. Pelanggan kita coba ubah. Oke, ini juga belum jadi. Kita cek lagi. Di bagian sini juga kita lupa ganti update pelanggan. Update pelanggan. Kita refresh. Kita coba ubah. Oke, di sini juga belum berhasil. Oke, di sini kita lihat my model update, T-nya ada 2. Kita save. Kita coba testing lagi. Oke, di sini sudah berhasil untuk pelanggannya. Selanjutnya kita buat yang sama di bagian jenis cucian. Kita kembali. Kita copy yang ini. Ctrl C. Kemudian kita buka di jenis cucian. Ctrl V. Lalu di sini kita ganti yang pertama, ubah data jenis cucian. Kemudian di sini update jenis cucian.
cucian. Untuk jenis cucian di sini kita hanya pakai dua, yaitu nama dan harga. Jadi yang ini kita hapus. Nama dan di sini kita pakai harga. Oke, kita lihat di sini nama, lalu di sini harga. Di sini tipenya yaitu number. Oke, yang ini sudah. Kita lihat di bagian atas. Di sini kita ganti dengan ID jenis cucian. Kemudian kita copy, pindahkan di sini. Oke. Pilih file, save all. Kita coba jalankan jenis cucian. Kemeja putih 100. Oke. Baik, selanjutnya kita kembali lagi dan kita buat untuk transaksi. Kita angkat dari data pelanggan, kita copy, kita masuk di transaksi. Kemudian kita simpan di bagian sini. Kita lihat dari yang pertama di atas. Di sini kita masukkan ID transaksi. Kita letakkan juga di sini. Selanjutnya ubah data transaksi. Kemudian di sini update transaksi. Update transaksi.php. Selanjutnya kita akan lihat isinya. Kita buka di transaksi. Di sini yang pertama ada tanggal terima. Tipenya yaitu date. Tanggal terima. Di sini juga kita masukkan tanggal terima. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kita buka di transaksi. Yang kedua ada ID petugas terima. Jadi di sini kita ganti yaitu petugas yang menerima. Petugas yang menerima. Untuk petugas yang menerima ini kita pakai script yang input dinamis.
ini kita angkat, yang kita ambil yang edit list menu dinamis, kemudian kita simpan di bagian lalu yang ini kita hapus. Untuk namanya di sini kita gunakan tadi, yaitu petugas yang menerima. Petugas yang menerima. Selanjutnya di sini untuk D-nya kita kasih D1. Jika kita pakai ada beberapa list dinamis, maka di sini datanya kita sesuaikan, kita tulis data 1, 2, 3 supaya tidak sama. Lanjut di sini seret bintang from. Nama tabelnya yaitu kita petugas. Kemudian namanya, name-nya, yaitu kita lihat dulu di transaksi. Di sini yaitu ID petugas terima, ID petugas terima, name-nya ID petugas terima. Selanjutnya di bagian sini variabel D-nya di sini dia panggil yaitu ID petugas terima. Selanjutnya di bagian ini jika nama yang dipilih untuk ditampilkan di sini kita pakai di petugas, kita pakai ID petugas. Kemudian di sini juga kita pakai ID petugas. Lalu di sini dia akan menampilkan nama. Selanjutnya di sini juga sama. Di sini juga dia akan menampilkan nama. Oke, seperti ini. Coba kita tes dulu. Kita kembali, kita refresh. Kita buka di transaksi. Kita lihat yang pertama di sini ada tanggal 25 10. Ini petugas yang menyediakan, kita coba tambah data baru. Oke, di sini kita lihat lagi. Yang pertama di sini petugas yang menerima dan tanggalnya kita lihat sudah benar. Ya, di sini ID-nya 1. Di sini untuk ID-nya 1 yaitu Maldini dan 2 Martina. Kita lihat yang di sini 2 dengan nama Martina dan 1 di sini
dengan nama Maldini, dengan tanggal terimanya yaitu tanggal 10/10/2022. Untuk detailnya sendiri, di sini kita hanya bisa hapus. Di sini kita tidak perlu tombol ubah, kita hapus, nanti tinggal dibuatkan sebuah data baru. Jadi caranya yaitu kita kembali ke detail transaksi, kemudian kita hapus tombol ubah, kita save, kita refresh, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, kita cek lagi di sini berhasil. Untuk pelanggan juga berhasil, jenis cucian, oke, dan transaksi. Oke, semuanya sudah berhasil. Sekian pembelajaran tentang form edit.